Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue mau ngebahas sebuah gaming monitor lagi nih dari LG karena monitor ini punya harga yang menarik dan kali ini bener-bener punya fitur yang bisa dibilang paket lengkap lah buat kalian yang memang suka gaming dan buat kalian juga yang suka nonton film atau mungkin kalian yang suka editing video karena ini punya akurasi warna yang bagus banget. Ini adalah LG 27GL650F. Jadi gue langsung aja ke intinya ya. Monitor ini tuh sesuai namanya 27 yang berarti monitor ini punya ukuran 27 inch. Ini adalah ukuran yang cukup ideal buat kalian yang mau setupnya itu atau kalian kalau pakai PC itu jarak pandangnya nggak terlalu dekat. Jadi masih cukup enak lah untuk 27 inch. Lalu kalau kita bicarain soal desainnya juga, ini dia desainnya sekarang ini udah cukup kekinian, jadi meskipun harganya terjangkau, ini bukan tipe monitor yang bezelnya itu tebel-tebel, tapi ini bezelnya udah cukup tipis. Meskipun kalau gua secara pribadi, kalau gua ngelihat bagian kakinya atau desain kakinya ini masih terkesan agak kuno. Di bagian belakangnya ini dia kasih aksen bulat warna merah dan memang di sini kayaknya LG masih terpaku sama desain warna hitam merah untuk produk-produk gaming mereka. Bagusnya sekarang di bagian belakang itu dia terdapat tempat untuk kabel manajemen. Jadi meskipun colokan-colokannya itu bukan di bagian bawah, kita masih bisa ngatur kabelnya biar jadi lebih rapi. Untuk portnya di sini terdapat 2 HDMI, 1 DisplayPort dan juga terdapat audio input. Jadi di monitor ini nggak ada built-in speakernya dan mungkin ini adalah salah satu kekurangan dari monitor ini. Cuma menurut gue pribadi, nggak masalah nggak ada built-in speaker karena biasanya juga kalaupun ada built-in speaker itu suaranya nggak terlalu bagus-bagus banget untuk speaker bawaan ya. Jadi kalian bisa pakai speaker tambahan aja atau kalian menggunakan headset yang dicolokin ke soundcard PC kalian. Gue juga merekomendasikan untuk menggunakan DisplayPort aja apabila kalian menggunakan monitor ini karena fitur-fiturnya itu baru berjalan penuh apabila kalian menggunakan DisplayPort. Lalu yang menurut gue menarik juga untuk kelas harganya, ini monitor udah full ergonomik, jadi kalian bisa atur-atur mulai dari ketinggiannya, terus kalian juga bisa atur pivotnya dan ini bisa di tilt juga. Jadi gue rasa ini udah jadi salah satu fitur yang menarik untuk kelas monitor 4 jutaan. Kalaupun kalian nggak suka sama kakinya ini, tenang aja karena bagian belakangnya itu dia udah support VESA mounting 100x100, jadi kalian bisa pakai bracket gitu kalau memang kalian nggak suka sama desain dari kakinya ini. Sayangnya nih, untuk ukuran 27 inch ini resolusinya masih Full HD, jadi kalau kalian ngeliat agak deket sedikit, itu pixelnya udah mulai kelihatan kebuka alias agak-agak ngeblur gambarnya karena secara dimensi memang dia besar tapi resolusinya itu lebih kecil. Cuma tenang aja kalau jarak pandang kalian itu nggak terlalu dekat, seharusnya nggak terlalu kerasa banget. Dan tertolong juga karena ini memang warnanya dia bagus. sRGB-nya itu udah 99%, panelnya pun udah IPS dan ini 400 nits alias ini udah mendukung HDR10. Jadi bukan HDR yang bohong-bohongan, tapi memang ini HDR beneran. Untuk kelas monitor 4 jutaan, dapat HDR beneran itu udah mantep banget lah menurut gua. Jadi kalau kalian play video HDR di YouTube misalkan gitu, itu kalian udah bisa. Jadi udah kelihatan ada mode HDR-nya. Atau kalian kalau misalkan lagi main game yang memang udah mendukung HDR, itu kalian bisa mengaktifkan HDR-nya. Kalau misalkan monitornya itu HDR bohongan, biasanya nggak akan bisa tuh untuk aktifin mode HDR-nya itu. Tapi nggak sampai situ aja sebenarnya soal kualitas gambar yang memang jadi tertolong. Ini juga dia refresh rate-nya udah 144 Hz, jadi buat kalian yang memang seneng main game kompetitif itu masih mendukung banget secara refresh rate. Dan kalau kita bicara soal response time-nya berapa, response time-nya disebutin itu ada 1 millisecond MBR. Tapi sebenarnya itu bukan beneran 1 millisecond. Karena sebenarnya response time yang asli adalah 5 millisecond. Maksudnya gimana bang? Jadi kita bisa sebenarnya ngejadiin monitor ini response time-nya 1 millisecond dengan performance penalty atau fitur penalty. Yang dimana kalau kita aktifin 1 millisecond MBR itu, kita nggak bisa mengaktifkan yang namanya FreeSync atau G-Sync. Karena monitor ini juga memang sebenarnya punya fitur keunggulan, dengan harga 4 jutaan kita bisa menggunakan yang namanya FreeSync ataupun G-Sync compatible. Tapi dengan catatan kalau kita mengaktifkan si FreeSync atau si G-Sync, itu response time-nya cuma jalan jadi 5 millisecond. Sebenarnya sih gue berharap 1 millisecond MBR ini bisa terus-terusan aktif, baik itu menggunakan FreeSync ataupun menggunakan G-Sync. Tapi kalau kita balik lagi ke harganya yang cuma 4 jutaan, menurut gua itu masih nggak terlalu bermasalah. Jadi kalau kalian main game AAA yang nggak butuh response time cepet-cepet,
Kalian mungkin bisa mengaktifkan FreeSync-nya atau G-Sync-nya, tapi kalau kalian lagi mau kompetitif banget nih, butuh response time 1 millisecond, tinggal aktifin aja si 1 millisecond MBR-nya. Sama paling kalau gua mau kritik lagi, ini kita kalau misalkan lagi menggunakan mode HDR, itu profil warnanya nggak ada yang kita bisa pilih. Jadi kalian cuma pakai profil standar aja, nggak ada vivid, ataupun profil gaming, itu kalian nggak bisa gunakan gitu. Jadi opsinya ada tapi nggak bisa dipilih. Cuma kalau kalian lagi nggak pakai HDR, itu kalian masih tetap bisa pilih kok untuk profil warnanya. Kalau gue mau ngomongin soal G-Sync compatible-nya kayak gimana, ini G-Sync compatible-nya udah bisa jalan 144 Hz, tenang aja, dengan catatan kalian wajib menggunakan DisplayPort apabila kalian mau menggunakan G-Sync compatible dengan refresh rate 144 Hz di monitor ini. Dan terakhir yang mau gue bahas itu adalah soal menunya gimana. Menunya di sini cukup standar dan pengaturannya itu cukup gampang karena tombolnya cuma ada satu joystick di bagian tengah. Jadi kalian tinggal atur-atur aja di situ. Dan kalau kita ngelihat setting-settingnya pun itu nggak terlalu rumit karena memang fitur menu yang diberikan di monitor ini juga sebenarnya nggak terlalu ngejelimet yang memang banyak banget. Jadi memang cukup sederhana untuk fitur-fitur menu yang diberikan. Dan kalau kita ngomongin soal harganya itu tepatnya berapa, harga dari monitor ini tuh berada di angka 4,4 sampai dengan 4,5 juta rupiah kalau gua temuin di internet. Jadi kalian pinter-pinter aja cari e-commerce mana kira-kira yang murah dan pastiin bergaransi resmi ya dari LG Indonesia. Karena untuk LG seharusnya rata-rata sih harusnya udah bergaransi resmi sih. Jadi kayaknya kalian nggak mungkin nemuin barang-barang BM untuk LG ya di Indonesia. Oke, kira-kira menurut kalian gimana sih LG 27GL650F ini? Silakan kalian komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.